Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam matematika diskrit, yaitu mengenai proposisi. Pertama kita harus mengetahui dulu ya, apa itu proposisi. Proposisi adalah sebuah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah namun tidak keduanya. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki sebuah kalimat Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu merupakan suatu kalimat yang biasa disebut sebagai proposisi. Karena kita bisa tahu Jakarta adalah ibu kota Indonesia itu adalah sebuah kalimat yang benar ataukah salah. Nah, jelas itu adalah proposisi yang bernilai benar. Nah, yang perlu Anda pahami, proposisi tidak harus selalu bernilai benar. Sebagai contoh, misalkan kita punya sebuah kalimat gajah adalah hewan terbesar di dunia saat ini. Tentu itu merupakan sebuah kalimat yang salah. Kenapa? Karena ada hewan lain yang lebih besar daripada gajah. Ya, misalnya paus. Kalimat tadi merupakan proposisi yang bernilai salah. Jadi proposisi, saya ulangi sekali lagi, tidak selalu benar. Seperti apa sih contoh yang bukan proposisi? Apakah semua kalimat itu proposisi? Ya, tentu tidak. Misalnya, saya punya sebuah kalimat, ambilkan buku itu. Nah, ambilkan buku itu bukanlah sebuah kalimat deklaratif. Ambilkan buku itu bukanlah sebuah kalimat yang menandakan bahwa ambilkan buku itu sebuah kalimat benar ataukah salah. Jadi, tidak semua kalimat itu merupakan proposisi, tapi sebuah kalimat yang deklaratif, yang artinya memiliki kebenaran, yaitu benar ataukah salah saja, namun tidak keduanya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai proposisi. Nah, lebih jauhnya nanti ketika kita punya proposisi benar, kita notasikan dengan T, dan apabila kita mempunyai proposisi yang salah, maka kita notasikan dengan F. Selanjutnya kita punya proposisi majemuk. Proposisi majemuk ini artinya proposisi baru yang diperoleh dari beberapa proposisi yang lainnya. Nah, proposisi-proposisi lain yang membentuk proposisi majemuk itu kita kenal sebagai proposisi atomik. Lebih jauhnya lagi, proposisi majemuk dibentuk oleh beberapa proposisi atomik menggunakan operator logika. Operator logika ini nanti kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama kita punya operator logika negasi. Nah, negasi di sini artinya kita melakukan kebalikan dari proposisi awal. Misal kita punya Jakarta adalah ibu kota Indonesia, maka negasinya adalah Jakarta bukan ibu kota Indonesia misalkannya. Dalam sebuah proposisi, negasi selalu memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan nilai kebenaran dari pernyataan awal, dari proposisi awal. Sebagai contoh, misalkan kita mengambil sebuah proposisi P, yaitu Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Negasi dari Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kita bisa membuatnya Jakarta adalah bukan ibu kota Indonesia. Bisa Anda pahami bahwa sebuah pernyataan yang mana tadi Jakarta adalah ibu kota Indonesia merupakan proposisi yang bernilai benar, kemudian ketika dinegasikan, hasil negasinya menjadi proposisi dengan nilai kebenaran yang salah. Kita bisa menyimpulkan bahwa kalaupun kita punya proposisi yang bernilai salah, artinya negasinya akan memiliki nilai kebenaran yang bernilai benar. Dengan kata lain, negasi dari suatu proposisi akan memiliki nilai kebenaran yang berkebalikan. Nah, nilai kebenaran tersebut bisa Anda lihat pada tabel yang ada di bawahnya. Yaitu ketika kita memiliki sebuah proposisi yang bernilai benar, maka ketika proposisi tersebut dipasangkan dengan operator logika negasi, menjadi negasi dari P. Negasi P tersebut akan bernilai salah. Begitu pula ketika kita memiliki sebuah proposisi P yang bernilai salah, mengakibatkan negasi dari P akan bernilai benar. Selanjutnya, setelah operator negasi, kita juga memiliki operator konjungsi, atau yang biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya operator dan. P konjungsi Q biasanya disebut P dan Q. P dan Q di sini menandakan hubungan bahwa proposisi majemuk yang terbentuk itu hanya akan bernilai benar ketika proposisi atomiknya keduanya bernilai benar. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki sebuah proposisi majemuk bumi itu kubus dan Jakarta ibu kota Indonesia. Nah, karena saya menggunakan operator konjungsi, artinya saya diwajibkan agar proposisi atomiknya keduanya benar. Namun, pada kenyataannya proposisi atomik pertama saya, yaitu bumi itu kubus, bernilai salah. Sehingga kalau saya sandingkan dengan Jakarta ibu kota Indonesia menggunakan operator dan, itu menjadi suatu proposisi majemuk yang bernilai salah. Nah, secara lengkapnya Anda bisa melihat di sini, P dan Q hanya akan benar ketika kedua proposisi atomik pembentuknya bernilai benar. Namun, jika ada satu saja yang bernilai salah, itu artinya P dan Q menjadi proposisi majemuk yang bernilai salah. Setelah konjungsi, kita juga punya disjungsi. Disjungsi ini
biasanya dibaca P atau Q, dinotasikan seperti ini. Proposisi atomik yang digabungkan menggunakan operator disjungsi akan menjadi proposisi majemuk yang hanya akan bernilai salah ketika kedua proposisi atomik pembentuknya bernilai salah. Nah, saya kembalikan ke contoh tadi, ketika saya punya kalimat bumi itu kubus atau Jakarta ibu kota Indonesia, karena saya menggunakan operator atau, artinya saya tidak harus benar di kedua proposisi atomiknya. Jika saya telah benar di salah satunya saja, yang dalam kasus tadi yaitu Jakarta ibu kota Indonesia, maka proposisi majemuk saya itu menjadi proposisi majemuk yang bernilai benar. Nah, secara lengkapnya Anda bisa melihat di tabel kebenaran ini, yaitu proposisi majemuk yang dibentuk oleh disjungsi hanya akan salah ketika kedua proposisi pembentuknya bernilai salah. Selanjutnya kita punya disjungsi eksklusif atau eksklusif OR. Disjungsi eksklusif ini sedikit berbeda dengan disjungsi yang biasa tadi. Perbedaannya hanya ada terletak pada disjungsi eksklusif tidak menginginkan kedua proposisi atomiknya bernilai benar jika ingin membentuk disjungsi eksklusif yang bernilai benar. Disjungsi eksklusif itu menekankan bahwa sebuah proposisi majemuk hanya benar jika salah satu dari proposisi atomiknya saja yang benar, tidak keduanya. Ya, sebagai contoh misalkan Anda menawarkan teman Anda untuk minum lah ya, ketika teman bertamu ya, di rumah Anda tawarin mau teh atau kopi. Ketika Anda tawari seperti itu, jika teman Anda ada orang matematika, dia tentu akan berpikir kan, karena di sini tawarannya menggunakan atau, ya artinya saya boleh saja membenarkan keduanya. Jadi saya jawab, saya mau teh dan kopi gitu. Atau saya jawabnya, saya mau dua-duanya. Padahal sebenarnya inginnya Anda menawarkan salah satu saja. Anda bisa mengganti redaksinya mungkin. Nah, saya tawarkan secara eksklusif, mau teh atau kopi. Nah, itu akan mengakibatkan bahwa, oh, pilihannya harus salah satunya saja, tidak boleh keduanya. Selanjutnya, kita punya operator logika implikasi. Dua buah proposisi majemuk, misalkan P dan Q, ketika disandingkan menggunakan operator implikasi, yang mana biasanya dinotasikan dengan tanda panah satu arah, kita membacanya jika P maka Q. Nah, proposisi majemuk yang dibentuk oleh dua buah proposisi atomik yang disandingkan menggunakan operator implikasi itu hanya akan bernilai salah jika proposisi P bernilai benar, sedangkan proposisi Q bernilai salah. Ketika sebaliknya yang terjadi, justru proposisinya akan tetap bernilai benar. Jadi proposisi ini hanya akan salah ketika kita memiliki pernyataan yang pertamanya benar, sedangkan pernyataan keduanya salah. Nah, implikasi tersebut bisa saja dibuat dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki implikasi jika P maka Q. Kita bisa membentuk sesuatu yang baru yang kita sebut sebagai converse. Converse di sini artinya kita membalik antara Q dan juga P-nya. Sekarang kita punya jika Q maka P. Nah, itu kita sebut sebagai converse dari implikasi awal. Selanjutnya kita bisa saja menegasikan kedua proposisi atomiknya. Ketika kita menegasikan kedua proposisi atomiknya, kita menyebutnya sebagai inverse. Selain inverse, kita juga punya kontraposisi. Kontraposisi di sini artinya kita membalik pernyataannya seperti melakukan converse dan juga menegasikannya seperti inverse. Jadi kontraposisi di sini artinya kita melakukan converse dan inverse secara bersamaan pada suatu implikasi. Nah, sebagai informasi tambahan, suatu implikasi akan ekuivalen dengan kontraposisinya. Sedangkan inverse dari suatu implikasi akan ekuivalen dengan converse dari implikasi tersebut. Atau logika selanjutnya adalah biimplikasi. Nah, biimplikasi di sini biasanya dinotasikan dengan panah dua arah. Kita membacanya P jika dan hanya jika Q. Bentuk biimplikasi merupakan bentuk proposisi majemuk yang mana hanya akan bernilai benar jika kedua proposisi atomiknya memiliki nilai kebenaran yang sama. Dengan kata lain, kita menginginkan jika P-nya benar, kita menghendaki agar Q-nya benar, begitu pula sebaliknya. Namun jika P-nya salah, kita menghendaki agar Q-nya juga salah, begitu pula sebaliknya. Nah, kondisi di mana P benar dan Q benar mengakibatkan bentuk biimplikasi bernilai benar, begitu pula kondisi di mana P-nya salah dan Q-nya salah juga akan mengakibatkan bentuk biimplikasi menjadi benar. Biimplikasi akan salah jika nilai kebenaran dari proposisi atomiknya berbeda.
Sebagai informasi tambahannya, kita punya presidensi dari operator logika. Lazimnya, ketika kita memiliki beberapa proposisi atomik yang mana dioperasikan dengan operator logika, biasanya kita menggunakan tanda kurung untuk menandakan proposisi mana yang dioperasikan terlebih dahulu. Namun jika tidak ada tanda kurung, itu artinya kita memiliki tingkat kekuatan presidensi mulai dari negasi dan atau implikasi kemudian biimplikasi. Yang mana artinya ketika Anda ingin menyederhanakan bentuknya, maka Anda memulai dari sesuai dengan tingkatan dari kekuatan operator logikanya masing-masing. Nah, berikut ini adalah beberapa hukum kesetaraan dalam logika proposisi. Anda bisa baca sendiri ya. Di sini kita punya hukum identitas, yang artinya sebuah proposisi yang jika dioperasikan menggunakan dan terhadap suatu proposisi yang bernilai benar, itu akan mengakibatkan setara saja dengan nilai kebenaran proposisi awalnya. Begitu pula ketika kita punya proposisi yang dioperasikan dengan operator logika atau terhadap proposisi atomik yang salah, mengakibatkan nilai kebenarannya akan tetap sama dengan nilai kebenaran proposisi awalnya. Nah, Anda bisa membaca sendiri di sini hingga sampai ke hukum negasi. Selanjutnya, kita juga memiliki hukum kesetaraan implikasi dan biimplikasi. Anda bisa lihat di sini terdapat beberapa kesetaraan yang terkait dengan implikasi yang ekuivalen dengan bentuk lainnya, ataupun bentuk biimplikasi yang ekuivalen dengan bentuk-bentuk lainnya. Saya tidak akan terlalu mengulas mengenai hukum kesetaraan baik yang konjungsi, disjungsi, ataupun implikasi dan biimplikasi, karena sebenarnya ini hanya mengulang pembahasan yang telah dilakukan pada mata kuliah logika matematika sebelumnya. Atau jika Anda masih ingin mengulang lagi, Anda bisa menonton video mengenai logika matematika. Selanjutnya, setelah memahami proposisi majemuk, kita masuk ke aturan inferensi. Aturan inferensi ini digunakan untuk menarik kesimpulan atau mengambil kesimpulan dari proposisi-proposisi yang telah ada. Sederhananya, bentuk prosedur ataupun proses dalam aturan inferensi ini kita kenal dengan nama argumen. Nah, argumen itu bisa dinyatakan seperti ini, yaitu awalnya kita memiliki sebuah proposisi yang pertama, proposisi yang kedua, sampai dengan proposisi yang ke-n. Kemudian kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang mana kesimpulannya adalah Q. Nah, proses aturan inferensi di sini mirip seperti pengambilan keputusan pada sidang, misalnya pada sidang di pengadilan. Hakim biasanya memiliki bukti yang pertama, bukti yang kedua, bukti yang ketiga, sampai terkumpul sekian bukti. Nah, dari bukti-bukti tersebut akhirnya sang hakim menjatuhkan vonis kepada tersangka, apakah bebas, apakah dipenjara, apakah didenda, dan seterusnya. Nah, begitu pula dalam aturan inferensi pada proposisi. Kita memiliki proposisi 1 sampai n. Nah, biasanya kita menyebut itu sebagai premis atau hipotesis. Kemudian, kita gunakan premis-premis yang ada untuk mengambil suatu kesimpulan. Secara bentuk logikanya, itu bisa dituliskan dalam bentuk P1 dan P2 dan seterusnya sampai dan Pn. Dibentuk implikasi yaitu jika P1 dan P2 dan seterusnya sampai dan Pn, maka Q. Nah, ketika kita mengambil kesimpulan, pengambilan kesimpulan itu bisa saja sahih atau bisa juga tidak sahih. Jadi pengambilan kesimpulan itu tidak selalu sahih. Di dalam sidang juga demikian. Tidak selamanya keputusan hakim itu tepat. Nah, di dalam logika proposisi kita tidak menginginkan ketidaksahihan tersebut. Jadi kita ingin menarik kesimpulan atau mengambil kesimpulan secara sahih. Nah, untuk mengetahui apakah pengambilan kesimpulan kita telah sahih atau tidak, bentuk implikasi yang kita bentuk dari premis yang digabungkan menggunakan konjungsi, kemudian dibuat implikasi dengan kesimpulan kita cek apakah membentuk suatu tautologi ataukah tidak. Nah, tautologi yang dimaksud adalah bentuk premis ini selalu menghasilkan nilai kebenaran benar, mau seperti apapun P1 sampai dengan Pn-nya, dengan suatu bentuk kesimpulan yang telah kita ambil. Untuk mengambil kesimpulan tersebut dalam logika proposisi, lazimnya kita mengenal beberapa aturan. Yang pertama, kita menggunakan modus ponens. Contohnya misalkan kita punya
proposisi majemuk. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Ini adalah premis 1. Kemudian kita punya premis yang kedua, saya belajar. Selanjutnya kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita telah melihat di sini premis yang pertama itu berbentuk jika P maka Q. Sedangkan premis yang kedua itu hanya P. Maka kita bisa menarik kesimpulannya yaitu Q. Nah, bentuk penarikan kesimpulan ini dibentuk dalam bentuk jika P maka Q, kemudian P, kemudian disimpulkan menjadi Q. Ini dikenal dengan nama modus ponens. Selanjutnya kita punya modus tollens. Nah, modus tollens di sini pernyataan atau premis yang pertama kita punya jika hari ini hujan maka saya memakai jas hujan, yaitu dalam bentuk jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua kita punya saya tidak memakai jas hujan. Karena tadi jas hujan kita namai dengan Q, maka saya tidak memakai jas hujan itu disebut negasi Q. Karena kita udah punya jika P maka Q, kemudian premis keduanya negasi Q, kita bisa menyimpulkan bahwa kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan. Dengan kata lain, kita menyimpulkannya sebagai negasi P. Ini dikenal dengan nama modus tollens. Selanjutnya kita punya silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis di sini seperti kalimat bersambung gitu ya. Jika kamu benar, maka saya bersalah. Jika saya bersalah, maka saya minta maaf. Saya minta maaf, ini maka ya. Kalimat di sini dimulai dari jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Kita bisa menarik kesimpulan yaitu jika P maka R. Penarikan kesimpulan ini disebut silogisme hipotesis. Selanjutnya kita juga bisa mengambil kesimpulan menggunakan silogisme disjungtif. Hati-hati yang membedakan antara silogisme disjungtif dengan modus tollens. Kalau tadi pada modus tollens kita mempunyai bentuk implikasi, sedangkan pada silogisme disjungtif kita menggunakan bentuk disjungsi. Nah, disjungsi di sini di kalimatnya pengalaman ini berbahaya atau membosankan. Ternyata premis yang keduanya pengalaman ini tidak berbahaya. Kalau pada modus tollens, ketika kita punya salah satunya negasi, ya biasanya kita menarik kesimpulan salah satu yang lainnya juga negasi, tapi di sini tidak. Pada silogisme disjungtif, justru ketika salah satu tidak terjadi, yang mana premis yang pertama itu menggunakan operator atau, artinya posisi atomik yang satunya lagi harus terjadi. Karena Anda sudah tahu kan, kalau ketika memiliki bentuk atau hanya akan benar jika salah satunya minimal benar. Karena salah satunya telah salah, yaitu P-nya telah dinegasikan, artinya Q-nya harus terjadi. Itu disebut silogisme disjungtif. Selanjutnya kita punya pengambilan kesimpulan menggunakan penambahan. Nah, pada pengambilan kesimpulan menggunakan penambahan, Anda boleh menambahkan proposisi atomik atau atomik apapun pada premis yang telah ada selama Anda menggunakan operator atau. Karena pada operator atau, sebuah proposisi majemuk akan benar asalkan minimal salah satu proposisi atomiknya telah benar. Dengan demikian, Anda menambahkan atau terhadap proposisi apapun, baik benar ataupun salah, itu tidak akan mengubah premis yang telah ada. Kemudian kita punya penyederhanaan. Ketika penyederhanaan itu menghendaki premis yang ada berbentuk dan. Ketika premis yang ada berbentuk dan, Anda boleh mengeliminasi atau menghapus salah satu proposisi atomiknya. Kenapa? Karena kita telah menganggap premis yang ada itu benar. Dan sebuah proposisi majemuk dengan bentuk dan, jika proposisi majemuk tersebut benar, bisa dipastikan proposisi atomiknya masing-masing benar. Dengan demikian Anda boleh mengeliminasi yang tidak Anda perlukan. Selanjutnya kita juga punya konjungsi. Penarikan kesimpulan menggunakan konjungsi ini dilakukan ya jika seandainya ternyata Anda tidak bisa melakukan bentuk-bentuk yang lain mungkin terhadap premis-premis yang ada. Jadi Anda hanya menambahkan kata dan saja di antara premis tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah tabel aturan inferensi. Tabel aturan inferensi ini ya yang seperti tadi saya jelaskan mengenai teknik-teknik pengambilan kesimpulannya, hanya saja ini dibentuk di dalam tabel. Anda bisa lihat di sini ini adalah rule of inferensi yang tadi saya jelaskan ketika kita punya proposisi P, kemudian premis yang keduanya jika P maka Q, kita bisa mengambil kesimpulannya adalah Q. Nah, pengambilan kesimpulan ini bisa diperiksa apakah benar atau salah. Itu jika Anda hafal. Yang pertama, Anda hafal namanya. Anda tahu bahwa ini adalah modus ponens. Artinya penarikan kesimpulan Anda benar. Atau Anda memeriksa sendiri. Apakah ketika kita membentuk premis yang pertama dan premis yang kedua dihubungkan atau dioperasikan menggunakan operator dan,
kemudian dibentuk implikasi dengan kesimpulannya, apakah membentuk tautologi ataukah tidak. Jika ternyata membentuk tautologi, artinya penarikan kesimpulan Anda benar. Nah, pengecekan tautologi ini bisa Anda lakukan terhadap penarikan kesimpulan apapun, sekalipun tidak terdapat dalam metode atau tabel aturan inferensi. Ketika Anda memiliki premis-premis, kemudian Anda memiliki pengambilan kesimpulannya, dan Anda ingin memeriksa apakah pengambilan kesimpulan tersebut sahih ataukah tidak sahih, Anda bisa membentuk seperti ini dan kemudian memeriksa apakah hasil bentukan yang Anda buat itu benar tautologi ataukah tidak. Ya, cara membentuknya tadi, premis-premis dihubungkan menggunakan operator dan. Sebagai contoh di sini, premis pertama, premis kedua kita hubungkan menggunakan operator dan. Kemudian bentuk implikasi dengan kesimpulannya. Kemudian silakan Anda buat tabel kebenarannya. Apakah tabel kebenarannya memberikan hasil tautologi ataukah tidak. Oke, baik. Sekian untuk pertemuan kita mengenai logika proposisi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.